Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, wanita menjerit rindu pada kekasihnya. Lelaki juga akan konsen padanya dan tak akan pergi darinya. Laki-laki akan mencari wanita untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Tahukah kalian wanita yang kalian cari dan siapakah wanita itu sebenarnya? Awas, hati-hati untuk wanita seperti ini. Seperti apakah wanita yang dimaksud? Berbahaya, menakutkan, atau diharamkan? Temukan jawabannya dengan menonton hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus syiar Islam. Sahabat rahimakumullah, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sahabat rahimakumullah, lihat zaman saat ini mencari pasangan hidup yang tidak memiliki suami sangatlah mudah. Akan tetapi, tahukah kalian kalau wanita yang kalian pilih masih perawan? Sudah menikah atau belum menikah tapi sudah tidak perawan? Hati-hati untuk yang nomor 3. Sahabat rahimakumullah, keperawanan dalam pandangan Islam dan seperti apakah tanda wanita sudah tidak perawan? Dan bagaimanakah keistimewaan perawan dalam pandangan Islam? Kendati terdengar tabu bahasan tentang keperawanan, tetap penting bagi khalayak, terutama bagi gadis-gadis muslimah, bagaimana menjaganya dengan baik dan benar. Keperawanan dalam pandangan Islam dan seperti apakah tanda wanita yang sudah tidak perawan? Perawan adalah sebuah istilah yang lazim disandingkan pada seorang wanita. Sementara bagi pria memiliki istilah lain yaitu perjaka. Kedua istilah ini kerap kali dikaitkan khususnya di saat untuk menunjukkan keorsinilan atau keasliannya. Dalam istilah Arab dikenal dengan istilah al-bikr dan al-azra. Sementara perawan dalam konteks fikih memiliki definisi khusus yaitu ja'a fil mausu'ah. Disebutkan dalam al-mausu'ah al-fikiyah Al-Baqarah dengan fathah. Secara etimologi, ajrohnya wanita. Ajroh yaitu kulit yang ada di dalam vagina. Adapun al-bikr bermakna wanita yang belum pecah selaput kulit vaginanya. Sebagian ulama membagi antara al-bikr dan al-ajro dengan menjadikan ajro wanita yang masih memiliki keperawanannya secara mutlak total virgin. Sedangkan al-bikr sebutan bagi wanita yang belum bersenggama di vaginanya melalui pernikahan yang sah atau mukhtalafih, diperselisihkan. Ada pula ulama yang mengklasifikasi antara bikr dan ajro dengan pengertian berbeda. Dalam Asy-Syarhul Kabir karya Syekh Dardiri dikatakan perawan atau virgin menurut Fuqaha yaitu wanita yang belum disenggama dalam pernikahan yang sah ataupun rusak yang dianggap seakan-akan sah. Adapun ajro yaitu wanita yang tidak hilang keperawanannya dengan yang menghilangkan itu. Maksudnya apabila dihilangkan keperawanannya dengan zina, maka ia masuk dalam kategori al-bikir. Dan kata al-bikir lebih luas maknanya daripada al-ajro. Ada yang mengatakan al-bikir itu persamaan kata dari al-ajro, yang mana keduanya bermakna wanita yang masih perawan secara orsinil. Keistimewaan wanita perawan. Wanita perawan itu sangat pemalu dan paling. Dalam hal itu menarik bagi seseorang dan perawan tidak mengenal laki-laki sebelum suaminya. Dikatakan juga dalam surah Al-Waqi'ah bahwa perempuan penghuni surga dalam keadaan perawan. Tidak ada satupun yang janda. Allah berfirman, kita menjadikan wanita-wanita surga dan kita jadikan mereka semua perawan. Dari situ kita bisa mengerti bahwa penghuni surga berada dalam puncak kebahagiaan dan kenikmatan.
Dan tentu perawan di sini artinya paling lezatnya bersenang-senang, paling banyak bergantung dan paling dekat pada suami. Dalam fikih pun dianjurkan untuk memilih istri dari kalangan wanita yang memiliki sifat baik. Di antara sifat baik itu adalah si wanita masih perawan. Karena perawan itu mencintai suami dan kasih sayangnya lebih besar daripada janda. Tentu saja hal semacam ini adalah dambaan semua orang. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Kangjeng Nabi bersabda, wa fil hadis an Jabir, bahwa Kangjeng Nabi bersabda, seyogyanya kalian memilih wanita yang masih perawan, karena ia paling bersihnya rahim dan paling tawar mulutnya dan paling sedikitnya cinta, serta paling rela dengan hal yang sedikit. Dan Jabir pun menikah dengan seorang janda. Maka Rasulullah SAW berkata pada Jabir, tidakkah engkau mencari perawan yang bisa kau ajak bermain-main, dan dia pun bermain-main denganmu? Sementara Imam Ghazali rahimahullah berpandangan, dalam diri perawan ada keistimewaan yang tidak ditemui pada janda. Di antaranya bahwa ia takkan menjerit rindu kecuali pada suami pertama, dan memastikan cintanya jatuh pada kekasih pertamanya. Di antaranya juga lelaki akan konsen padanya dan tak akan pergi darinya, karena tabiat dasar manusia pasti akan pergi dari sesuatu yang pernah disentuh orang lain, dan berat akan menerima hal itu. Kesimpulannya, duhai para lelaki, carilah istri yang perawan. Dan bagi para wanita, jaga terus keperawananmu hingga menikah, karena wanita perawan itu benar-benar istimewa. Laki-laki akan mencari wanita untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Tahukah kalian wanita yang kalian cari dan siapakah wanita itu sebenarnya? Awas, hati-hati untuk wanita seperti ini. Seperti apakah wanita yang dimaksud? Berbahaya, menakutkan, atau diharamkan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus syiar Islam. Sahabat rahimakumullah, lihat zaman saat ini mencari pasangan hidup yang tidak memiliki suami sangatlah mudah. Akan tetapi, tahukah kalian kalau wanita yang kalian pilih masih perawan? Sudah menikah atau belum menikah tapi sudah tidak perawan? Hati-hati untuk yang nomor 3. Sudah menikah atau belum menikah tapi sudah tidak perawan? Hati-hati untuk yang nomor 3.